Kita mulai, kita bukan baca Masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita setiap pagi, setiap subuh sebenarnya ada ya. Tapi subuh pagi ini adalah kajian tentang 60 hadis sultaniyah ya. Alhamdulillah, kita masuk kepada hadis ke-29 dan hadis ke-30. Ini mungkin bagi kalian masih agak jauh ya, karena mungkin kepemilikannya pun belum ada. Ya ada juga yang sudah punya mungkin ya. Tapi bagi kita ini harus kita pelajari. Apalagi sebagai calon pemimpin, ini harus kita pelajari. Apa yang kita bahas pagi hari ini yaitu adalah larangan berlaku curang dalam pemanfaatan tanah. Ini luar biasa di dalam Islam ya. Jadi dilarang memanfaatkan ya tanah yang bukan miliknya. Nah, mungkin kalau kalian belum, tapi mungkin nanti akan ada urusan ini. Ini yang nggak boleh kita kita langgar. Di sini dijelaskan hadis ke-29. Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardi. Barang siapa yang berlaku zalim dengan merampas sejengkal tanah, maka ia akan dikalungi dengan tanah sebanyak 7 lapis bumi. Jadi merampas ya sejengkal. Sejengkal itu ya segini gitu. Sejengkal. Dikit. Tapi ya maksudnya di situ adalah yang bukan miliknya, nanti di hari kiamat kalau dia tidak kembalikan dari tanah itu, maka dia akan dikalungi dengan 7 lapis bumi. Maksudnya apa? Menjadi beban dia di akhirat nanti. Coba kalian dikalungi kalung biasa enak ya. Kalau dikalungi dengan coba kayak ada ban apa kayak apa gitu ya, Masya Allah. Maksudnya apa? Diazab orang ini. Begitu juga hadis berikutnya, hadis 30. Ini sedikit aja kita pelajari sedikit ya. Man akhaza minal ardi syai'an bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i ardi. Barang siapa yang merampas sebidang tanah tanpa hak, dia ngambil tanah tadi, maka pada hari kiamat nanti ia akan ditenggelamkan dengannya hingga 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2274, 2273, 2274. Jadi ini kalau sekarang ini kayaknya pas bener ini. Minggu-minggu ini kalau kalian baca berita di koran itu ada tokoh masyarakat, ini sialnya RG, nah tapi bukan Ruslan Gunawan ya. Dia itu tokoh yang sangat vokal kepada pemerintah, bukan ya, sangat vokal lah kira-kira dia. Walaupun kadang ya begitu. Nah, lalu dia menempati tanah di daerah Bogor, di Sentul, ya kan?
Tiba-tiba ya dia sudah beli sejak lama dari tanah garapan. Tiba-tiba ada pengembang, ada orang, ada pihak yang mengatakan ini tanah dia. Dengan disuruh membongkar rumahnya, digusur untuk menggusur orang itu. Padahal dia sudah menempati tanah itu dari tahun 90-an. Dan itu menurut keterangan juga ada, itu bukan tanah sengketa gitu. Artinya bukan sedang dipersengketakan atau tidak jelas. Dia beli atau dia ambil, dia beli dari tanah garapan. Kelurahan juga pada waktu itu mengeluarkan suratnya kan. Ada suratnya. Tiba-tiba punya surat tanah, sertifikat yang kemudian dikuasai oleh pengembang tadi. Wah, rame. Nasional ini rame. Entah gara-gara dia itu orang yang sangat vokal atau tidak. Fokus kita ini kezaliman. Merampas tanah, memberikan tanah yang bukan miliknya bagi penguasa misalnya, ya kan, kepada orang kafir atau kepada musuh atau kepada pihak manapun yang tidak berhak, haram. Dosanya itu ngerentek gitu, ya. Tapi ini yang dirampas ini tanah orang bukan orang Islam misalnya, juga sama. Karena dalam Islam itu kepemilikan itu akan dijaga, apalagi kalau dalam daulah khilafah. Ya, dijaga itu harta milik orang itu. Asabu minni dima'ahum wa amwalahum, ya kan? Ya, suci bagiku, aku jaga itu apa? Darah dan juga harta mereka. Gitu. Jadi nggak boleh itu merampas itu sekarang. Ya, kita pakai. Kalau kita pinjam gimana ya, boleh silakan pakai. Tapi juga kita ambil, ini bukan milik kita. Misalnya dibolehkan, silahkan. Selama belum dibangun, selama ini misalnya memang bisa dimanfaatkan, silahkan. Tapi bukan milik dia, nggak apa-apa. Boleh kita pakai, ya kan? Misalnya di situ. Tapi kalau nggak diizinkan ya sudah, jangan merampas tanah orang, milik orang. Sebenarnya hakikatnya bumi ini milik Allah. Tapi Allah memberikan kepemilikan itu untuk manusia tinggali. Hukum atas tanahnya jelas kalau dalam Islam itu diatur. Ya. Nah, makanya dijelaskan di sini. Pada hakikatnya merampas tanah milik seseorang dengan kekerasan tanpa hak dan dibenarkan syariat merupakan satu perbuatan yang diharamkan. Kalau gitu ada nggak yang dibolehkan oleh syariat? Boleh, ada. Misalnya dalam futuhat, dalam peperangan, ya kan, khalifah dengan pasukannya itu berangkat ke satu tempat untuk memfutuhat, membuka agar mereka tunduk kepada syariat Allah. Itu pun setelah mereka menghalangi dakwah Islam. Kalau mereka tidak menghalangi dakwah Islam, mereka kemudian menerima syariat Allah, mereka bergabung dengan daulah khilafah, daulah Islam pada waktu itu, ya misalnya, gimana? Dia akan dimasukkan dalam wilayah daulah khilafah tadi, daulah Islam. Tapi kalau mereka tidak mau menghalangi syariat Islam, ya, dan kemudian pilihan mereka adalah berperang, kita perangi, tanah yang kemudian mereka tempati menjadi tanah kharajiyah, menjadi tanah yang kemudian milik kaum muslimin sampai hari kiamat. Siapapun yang tinggal di situ boleh menurut izin khalifah. Lalu gimana? Lalu dia bagaimana? Memberikan kompensasi tertentu kepada negara. Tanah kharajiyah, ya, bagi orang lain. Tapi karena kenapa? Ini tanah kaum muslimin. Ya. Atau tanah itu menggabungkan diri dengan daulah Islam. Tadi dakwah datang, pengemban dakwah datang menyampaikan Islam, semua masuk Islam, sehingga negara wilayah tadi gimana? Menginginkan untuk bergabung dengan daulah Islam. Ini kayak Indonesia dulu bergabung dengan kekhilafahan di Turki Utsmani pada waktu dulu. Gimana? Dijadikan tanahnya ini ada tanah usriyah, tidak diambil oleh negara kecuali yang memang dia itu dicocok tanami dan diambil sepersepuluhnya setiap tahun, kira-kira seperti itu. Nah, milik siapa? Milik penduduknya, nggak digugat. Gitu.
Nah, ini tanah yang kemudian diambil tadi, tanah yang kemudian belum dikelola, kan belum dikelola nih. Ada kaum muslimin yang mengelolanya, memagarinya, maka ini milik dia. Tinggal dibikin surat catatannya. Lalu apa? Kalau selama 3 tahun belum dikelola, sebenarnya kepemilikan dia hilang. Negara harus mengalihkan kepada yang lain untuk dikelola. Ya dekat kalau kita nih ya, dulu bertahun-tahun nggak dikelola ya. Mudah-mudahan nanti kalau milik kita ya, mau dijual, misalnya kan, misalnya di depan pondok sini, gitu. Udah lama. Secara kepemilikan menurut syariat Islam tuh hilang karena cuma dipagari tok, nggak produktif. Harusnya gimana? Ditanami atau digunakan, dimanfaatkan. Nah, kalau itu sudah diatur oleh syariat lalu dia melanggarnya, merampas milik orang lain yang sudah dipagari oleh saudaranya, dipagari oleh orang lain, sudah dikelola oleh orang lain, dia ambil, sudah dibuat surat, bahkan sudah ada bangunannya misalnya, dia ambil, zalim dia itu, haram dia melakukan perbuatan seperti itu. Ya, nah jadi tidak boleh merampas ini. Dan ini urusan ini bukan urusan kecil. Kenapa? Karena harus ada sistem pemerintahan yang mengaturnya. Makanya kasus ini adalah kasus yang mencuat. Ya, pada saat pemerintahan Islam itu ya sudah ada. Ya, tentu pada waktu itu ada. Karena sempat ada juga. Dan menjadi contoh bagi kita sekarang. Riwayat kedua menjelaskan apa yang dimaksud dengan kezaliman, sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama, yakni mengambil alih tanah atau segala sesuatu yang berada di atas tanah dengan kekerasan atau tanpa hak, merampas, gasom, ya, mengambil, nyuri atau apa, tadi bangunannya, tanamannya, buah-buahannya atau apa saja yang diambil, nggak boleh itu. Bukan milik kita. Kecuali memang diizinkan, silahkan. Ya itu lain lagi tadi. Boleh dipinjam, boleh dipakai, boleh digunakan, silahkan. Nah, tapi kalau dia mengambil dengan paksa, apalagi dengan menipu, tahu-tahu ada surat yang kemudian ini milik saya. Loh, kesini aja belum pernah menggarap, belum pernah mengurus, belum pernah apa misalnya, lalu tiba-tiba dia mengakui tadi, padahal tanah ini sudah ditempati oleh dia belasan tahun misalnya, kalau dari kasus RG tadi misalnya, ya, dia gimana ini? Zalim. Nggak boleh kita kayak gitu. Tahu nih? Kayak tadi saya bilang di depan, kayaknya ini kalau buat anak-anak kayaknya nggak ngerti juga ya, urusan tanah urusan orang tua ya. Tapi ya kalian harus tahu ini, kan? Nanti ngerti ini menjadi ilmu. Siti Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ucapan Rasulullah SAW tersebut ketika beliau mendengar ada sebuah perselisihan mengenai sebidang tanah antara Abu Salamah dan salah seorang dari kabilahnya. Jadi Abu Salamah bin Abdurrahman ini adalah salah seorang yang mengadu kepada atau dia memberitahu kepada Siti Aisyah tentang adanya perselisihan tanah, tanahnya dirampas. Jangan begitu ya Abu Salamah, kira-kira begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, sampaikan barang siapa yang berlaku zalim dengan merampas sejengkal tanah, maka ia akan dikalungi dengan tanah sebanyak 7 lapis bumi. Disampaikanlah hadis ini oleh Abu Salamah. Lalu kemudian mereka saling bertaubat dan menyelesaikan tadi urusan tadi. Ini dulu juga ada zaman Rasul perselisihan, ada. Itu terkenal. Sehingga hadis ini termasuk kategori ya kan yang bisa menyelesaikan sebenarnya pada waktu itu solusi yang ada perselisihan pada masa sahabat pada waktu itu. Dari ucapan Rasulullah SAW. Yang didengar oleh Siti Aisyah dan dihafal, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau gitu dari zaman dulu sudah ada dong perselisihan tanah. Ya ada, ya namanya manusia butuh tanah untuk tempat tinggal ya. Memangnya ada suku di Papua Nugini tempat tinggal di atas pohon. Ada loh di Irian,
tinggalnya itu pohon tingginya 35 meter, bikin rumah di atas pohon, di hutan. Tapi tetap butuh tanahnya juga kan? Ya, pohonnya tumbuh dari apa? Dari pot, nggak bisa kan gitu kan? Ya kan? Jadi tidak butuh tempat tinggal kah, ya kan? Tempat usaha kah? Ya, nggak bisa itu. Oh, saya nggak butuh tanah. Oh, nggak ada, manusia itu pasti butuh. Sampai matinya pun butuh tanah untuk dikubur ya. Maka ini perkara penting. Coba main ambil saja. Misalnya tanah itu tanah garapan, tanah baik, tanah bagus, sawah dan sebagainya. Tiba-tiba ada keluarga yang kemudian udah ini untuk menandai tanah saya, dikuburkanlah satu keluarga di situ, satu orang dari keluarga di situ. Wah, itu sebenarnya jadi berikutnya jadi berat bagi generasi berikutnya itu. Mau dibongkar kuburan nenek moyangnya misalnya kan, mau dibiarkan ada kuburan gak bisa digarap, itu bukan tanah perkuburan. Ayo harus hati-hati. Makanya berikutnya orang yang masih hidup dan mati pun itu butuh tanah. Dan ini harus diatur oleh negara. Kalau orang itu tidak diatur oleh negara, berselisih habis semua. Gitu. Nah, maka dari itu diharamkan, ini yang terakhir keterangan kita yang terakhir. Maka dari itu diharamkan menyerahkan tanah milik kaum muslim meskipun hanya sejengkal, ya, meskipun hanya sejengkal. Yang gimana? Kepada penjajah asing, tahu dia mau menjajah, ya, karena hal tersebut termasuk dalam kondisi yang disebutkan oleh hadis di atas. Tahu ini milik negara, milik umat Islam, dikasih kepada milik orang asing, apalagi di dalam tanah itu ada kekayaan tadi barang tambang yang sudah kita pelajari, ya kan? Manusia berserikat dalam 3 hal itu. Dikasih kepada asing, dikasih kepada swasta, sehingga apa? Rakyat nggak bisa mengaksesnya, nggak bisa mendapat manfaat yang paling besarnya, ya kan? Dia kasih misalnya sumber mata air, nih untuk perusahaan ini, dia pagari dengan alasan supaya tidak kotor, orang-orang nggak bisa ngambil lagi air dari situ. Haram yang seperti ini. Kalau gitu gimana negaranya? Zalim. Kenapa? Karena membiarkan merampas hak tanah, ya, bagi umat Islam, bagi seseorang, bagi satu pihak. Ini nggak boleh, ya. Nah, lalu sekarang bagaimana nih? Oh, sekarang ya sudah hancur-hancuran ini mah, ya. Oh, tanah dikasih buat batu bara, diambil batu baranya oleh swasta. Minyak diambil minyaknya oleh swasta, ya kan? Boksit, nikel dan sebagainya diambil oleh negara lain. Nah, emas diambil oleh negara lain. Pernah tuh dulu satu tempat kawan ayah di Nusa Tenggara. Dia bilang itu dia ngambil emas cuma 1 botol, setengah botol aqua. Bukan ngambil emas, dia ngambil tanah, apa tanah yang atau biji emas itu, tanah yang mengandung emas itu. Oh, itu harganya sudah mahal. Ya. Bahkan di depan rumah dia bikin itu apa namanya pemurnian tailing untuk kemudian mengambil emas. Banyak emas. Lalu ini dikasih kepada swasta. Gimana ceritanya ini? Ya, zalim. Padahal buat kita, buat umat Islam, coba. Buat pendidikan, buat kesehatan, buat keamanan, buat perumahan, pakaian, makanan. Coba harusnya negara mengambil itu untuk sebesar-besarnya untuk kemanfaatan rakyat, bukan dikasih kepada pihak asing atau penjajah. Kenapa? Karena tuntutan syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian harus tahu nih, dilarang berlaku curang dalam pemanfaatan tanah. Kita pun nanti mungkin sudah besar, ya, atau siapa, ya, bermasyarakat, ada tanah yang bukan milik kita, jangan diambil, ya, kecuali ada izin dari yang memilikinya untuk memanfaatkannya. Sudah tahu dia, ya sudah, tidak apa-apa. Tahu tanah-tanah milik, ya tadi pribadi dan sebagainya, ya nggak boleh. Sejengkal saya tidak boleh.
apalagi puluhan meter, ratusan meter dan sebagainya ya. Itu hadis ke-29 dan hadis ke-30. Paham? Cukup? Ada pertanyaan? Ya nah, Ustazah? Ibu ada pertanyaan? Enggak? Ya, sabar ya. Mungkin pagi-pagi harusnya kita kajian insyaallah. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan kita bisa terus kajian pagi-pagi tambahan. Ini tambahan. Intinya mah ya siang hari ya, hafalannya, pelajarannya insyaallah buat kalian semua. Oke. Kalau tidak ada cukup ya. Hari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi